Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi Fitriani Hamid. Saya berasal dari Aceh Tamiang. Saya kuliah di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh. Saya mengambil jurusan di bidang budidaya perikanan. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dia telah memberikan saya kesehatan, nikmat Islam dan juga nikmat iman, sehingga saya bisa berbicara di depan Anda pada saat sekarang ini. Salawat berangkaikan salam, tak lupa pula saya hadiahkan ke pangkuan Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang mana Dia telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan sama-sama pada saat sekarang ini. Nah, di sini saya akan bercerita sedikit tentang penelitian saya, yaitu budidaya ikan gurame. Nah, kenapa saya mengambil judul tema budidaya ikan gurame? Karena menurut saya budidaya ikan gurame itu cukup mudah untuk dibudidayakan di air tawar. Mengingat kondisi lingkungan yang cukup mendukung dan protein ikan dan protein yang ada di dalam ikan gurame itu cukup meningkat, dan harga jual pasar yang cukup meningkat, sehingga para pembudidaya bisa membuka peluang untuk membudidaya ikan gurame di lingkungan sekitarnya. Nah, sebelum kita melakukan budidaya ikan gurame, terlebih dahulu kita harus menguasai teknik-teknik dasar untuk budidaya ikan gurame itu tersebut. Nah, ikan gurame ini bisa dibudidayakan di kolam terpal, kolam bak beton maupun kolam tanah. Terserah pembudidaya mau membudidayakannya di kolam mana. Itu tergantung teknik dan lokasi pembudidaya itu sendiri. Nah, di sini teknik dasar dalam budidaya ikan gurame itu kita harus mengetahui teknik cara pembuatan kolam. Nah, teknik cara pembuatan kolam itu pertama kita harus bersihkan dan keringkan dasar kolam itu, yang bertujuan untuk membunuh bakteri-bakteri jahat yang ada di dasar kolam tersebut. Setelah itu kita persiapkan dasar kolam dengan memperbaiki saluran keluar masuknya air atau dengan memasang filter. Fungsi dari pemasangan filter tersebut untuk memudahkan si pembudidaya pada saat pemanenan nanti. Selanjutnya, setelah itu lakukan pengapuran dengan menggunakan kapur dolomit. Kenapa kita menggunakan kapur dolomit? Ini bermanfaat untuk menetralkan pH air yang ada di dalam dasar kolam tersebut. Nah, pH yang baik untuk budidaya ikan gurame itu adalah 7. Di bawah 7 itu asam dan di atas 7 itu basah. Nah, untuk pH yang baik untuk membudidayakan ikan gurame itu adalah 7. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengapuran, kita melakukan pemupukan dan tambahan bioorganik stimulan. Nah, fungsinya untuk apa? Berfungsi untuk menumbuhkan pakan alami seperti plankton, zooplankton yang akan bermanfaat bagi ikan gurame tersebut. Selanjutnya, setelah si pembudidaya menguasai konteks dalam hal pembuatan kolam yang baik dan benar, pembudidaya juga harus menguasai konteks dalam hal cara merawat dan memelihara ikan gurame tersebut. Nah, dalam membudidayakan gurame itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Salah satunya itu suhu. Suhu itu sangat berpengaruh bagi perkembangbiakan ikan gurame tersebut. Nah, ikan gurame itu dibudidayakan di luar ruangan, bukan di dalam ruangan. Karena apa? Karena kalau di dalam ruangan itu tidak terkena cahaya sinar matahari. Sedangkan gurame itu membutuhkan sinar cahaya matahari, dan air kolam yang ada di dalam gurame itu harus hangat. Kenapa harus hangat? Karena itu memacu pertumbuhan ikan gurame tersebut. Jadi, pembudidaya harus membudidayakan ikan gurame itu di tempat terbuka dan tempat yang terkena cahaya sinar matahari. Selanjutnya, pembudidaya selain harus memperhatikan suhu, pembudidaya juga harus memperhatikan tingkat kelembapan di luar. Pembudidaya juga harus memperhatikan tingkat lingkungan hidup di luar kolam tersebut. Maksudnya apa? Jika lingkungan budidaya tersebut lembab, itu akan menyebabkan
akan menyebabkan jamur dan itu akan berpengaruh pada perkembangan biakan ikan tersebut. Nah, selain suhu ataupun memperhatikan lingkungan sekitar kolam, budidaya juga harus memperhatikan pakan yang akan diberikan di dalam budidaya tersebut. Nah, pakan ini ada dua jenis, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Nah, pembudidaya harus memperhatikan betul pakan yang akan diberikan kepada ikan tersebut. Jika ikan tersebut berukuran kecil, maka pakan yang akan diberikan juga harus berukuran kecil. Dan jika ikan tersebut sudah berukuran besar atau dewasa, maka pakan yang diberikan juga harus berukuran besar. Artinya, budidaya harus memberikan pakan kepada ikan tersebut sesuai dengan bukaan mulut ikan tersebut. Jika pembudidaya memberikan pakan yang lebih besar ketimbang bukaan mulut ikan tersebut, maka pakan itu tidak akan dimakan oleh ikan tersebut dan pakan itu akan menjadi amonia di dalam air tersebut dan amonia itu akan menyebabkan kematian pada ikan tersebut. Jadi budidaya harus betul-betul memperhatikan tingkat pakan yang akan diberikan pada ikan tersebut. Nah, masalah pakan ini ada dua macam, pakan alami dan pakan buatan. Ikan gurame ini termasuk ke dalam makhluk karnivora, artinya pemakan segalanya. Dan jadi ikan gurame ini bisa diberi pakan pelet atau juga bisa diberi pakan seperti daun lamtoro, daun talas, dan juga daun kates. Pakan alami itu pakan yang sudah tersedia di dalam dasar kolam tersebut. Kenapa sudah tersedia? Karena sebelumnya kita telah melakukan bioorganik stimulan, yang artinya itu berfungsi untuk menumbuhkan zat-zat organik seperti plankton atau fitoplankton di dalam dasar kolam tersebut. Nah, itu dinamakan pakan alami, pakan yang sudah tersedia di dasar kolam tersebut. Selanjutnya, pakan buatan. Pakan buatan itu pakan yang sengaja direkayasa oleh manusia seperti pelet, dan di dalam pelet itu sudah ada kandungan protein, lemak, karbohidrat, dan jenis-jenis protein lainnya yang dibutuhkan oleh ikan tersebut seperti mineral dan lain-lainnya. Dan itu dinamakan pakan buatan. Dan pakan buatan itu ada beberapa macam. Ada tepung pelet min 1 dan pelet min 2. Dan itu dinamakan pakan buatan. Selanjutnya, setelah pembudidaya menguasai tentang teknik pemberian pakan atau menguasai cara pemeliharaan ikan yang baik, pembudidaya juga harus menguasai bagaimana cara pencegahan hama dan penyakit pada ikan tersebut. Nah, hama dan penyakit ini sangat merusak bagi si ikan tersebut, terutama bagi pembudidaya tersebut. Hama adalah perusak. Hama itu bisa berupa manusia, kalau hewan itu bisa berupa ular, kadal, atau sejenis lainnya yang bersifat merusak kolam tersebut. Nah, sebelum kita melakukan budidaya ikan gurame, pembudidaya harus jeli terhadap hama tersebut. Pembudidaya harus memberantas hama tersebut dengan cara membersihkan lingkungan kolam tersebut dari hama ataupun dari hewan-hewan predator lainnya yang sifatnya merusak. Sedangkan penyakit yang sering terkena di ikan gurame itu biasanya bintik putih, dan cara penanggulangannya itu bisa memperbaiki air yang ada di dalam kolam. Artinya si pembudidaya, jika ikan tersebut sudah terkena penyakit bintik putih, maka si pembudidaya segera melakukan pergantian air di dalam kolam tersebut, atau bisa juga memasukkan ikan tersebut ke dalam suatu wadah yang berisi formalin dengan dosis yang dibutuhkan untuk menyembuhkan ikan tersebut yang terkena bintik putih. Selanjutnya, penyakit lainnya itu bisa berupa Griodactylus. Itu penyakit yang disebabkan oleh air tersebut. Jadi pembudidaya harus jeli dalam kondisi air, bagaimana air yang baik untuk budidaya ikan tersebut, bagaimana pH yang baik di dalam
kolam tersebut dan bagaimana suhu yang baik untuk kolam tersebut. Nah, kalau pH yang baik itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pH yang baik itu adalah 7, itu netral. Kalau suhu yang baik untuk budidaya itu adalah 27 sampai 28 derajat Celcius, itu pH yang baik. Nah, itu sangat berpengaruh pada perkembangbiakan ikan gurame. Nah, dari penjelasan saya tadi, mungkin dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya ikan gurame merupakan jenis ikan air tawar yang mudah untuk dibudidayakan dan populer di kalangan masyarakat. Selain memiliki kandungan gizi yang cukup, protein yang tinggi, dan ikan gurame juga harga jual yang tinggi sehingga para pembudidaya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan untuk masalah pakan, gurame ini termasuk ke dalam hewan karnivora, artinya pemakan segalanya. Jadi memudahkan pembudidaya untuk memberi pakan terhadap gurame tersebut. Selain gurame bisa memakan pakan pelet, gurame juga bisa diberi pakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu daun lamtoro, daun talas, ataupun daun pisang, dan sangat mudah untuk didapatkan di lingkungan sekitar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.